sebagaimana yang terlihat di layar bahwa sebetulnya kalau kita lihat bacaan tulisan satu buku, mungkin kita akan agak ragu atau keder lah istilahnya ya, menerjemahkan satu buah buku gitu. Tapi sebetulnya buku yang tebal itu adalah bagian-bagian, terdiri dari bagian-bagian. Mari kita lihat ya, kalau buku yang besar itu kita mungkin baginya per halaman, tapi dalam ini kita nggak bicara tentang halaman, kita bicara tentang bab. Bagian terkecil dari bab itu adalah subbab. Bagian terkecil dari subbab itu adalah mungkin juga paragraf lah ya. Nah, kalau paragraf kita bagi lagi, maka kita akan mendapati ada yang namanya kalimat. Nah, jadi muncul kata kalimat di sini. Jadi sebetulnya buku-buku yang tebal itu hanya berisi kumpulan-kumpulan kalimat gitu. Nah, kalimat pun sebetulnya kita bisa bagi lagi ke bagian yang lebih kecil. Bagian yang lebih kecil dari kalimat kita sebut dengan klausa. Klausa, ingat klausa ini beda dengan kalimat. Klausa adalah kumpulan kata yang mengandung arti, tetapi ada yang berdiri sendiri, ada yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kalimat pasti dia berdiri sendiri. Nah, di bagian terkecil dari klausa adalah frasa. Frasa bukan klausa, frasa bukan kalimat. Apa itu frasa? Frasa adalah kumpulan kata yang mengandung arti, tetapi tidak lengkap. Ya, kalau sudah lengkap itu namanya kalimat atau klausa. Bagian lagi dari frasa adalah word. Nah, kalau kita menemukan kumpulan kata, maka kata per kata itu adalah word. Word dalam bahasa Inggris bagian dari pembentuk frasa, bagian dari pembentuk klausa dan kalimat. Word sendiri, kalau kita bagi lagi ke bagian yang lebih kecil, ternyata itu adalah kumpulan suku kata, ya kan? Suku kata. Bahkan dia mendapatkan awalan, akhiran, mungkin juga sisipan. Nah, itu disebutnya dengan word. Kata di bagian kecil dari kata adalah silabel tadi atau suku kata. Jadi suku kata tadi itu ya ada awalan, ada akhiran, biasanya begitu. Nah, bagian terkecil dari silabel lagi disebut dengan huruf. Nah, itulah yang membedakan kalau kita bisa menerjemahkan melihatnya dari yang kecil dulu gitu ya, tidak melihat dari yang besar dulu. Kumpulan tulisan satu buah buku yang tebal itu mungkin akan stres kita ketika kita diminta untuk menerjemahkan. Tapi ternyata itu hanyalah kumpulan huruf-huruf yang mengandung arti, maka akan terasa lebih ringan gitu. Letters dalam bahasa Inggris ya, atau huruf abjad. Dan untungnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu mempunyai bentuk huruf yang sama. Karena memang kita menyerap ya atau mengadopsi huruf-huruf dari Romawi, Yunani, sehingga kita mendapati ada huruf A, B, C sampai sekarang. Yang jumlahnya juga 26 sama seperti huruf yang ada dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana bagian-bagian ini membantu kita dalam menerjemahkan, di dalam memahami bacaan, atau bahkan dalam menulis gitu. Oke. Kita langsung saja ke kalimat ya, karena bagian-bagian yang lain itu dalam episode video yang berbeda. Kalimat dalam bahasa Inggris itu ada 4 macam, ya. Ada simple sentence, ada compound sentence, ada complex sentence, ada compound complex. Jadi sampai di sini kita tahu bahwa ada 4 macam jenis kalimat. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan berhadapan dengan kalimat yang panjang sekali, tapi juga ada kalimat yang pendek. Bahkan satu kata pun bisa juga berarti satu buah kalimat loh dalam bahasa Inggris. Tapi juga bisa kalimat yang panjang sekali, hampir mirip paragraf, padahal itu masih disebut kalimat. Kenapa? Karena dia menduduki posisi yang berbeda gitu. Ada yang disebut simple, compound, kompleks, compound, kompleks. Kita akan melihat satu persatu dari jenis-jenis kalimat ini. Oke, kita mulai dari word order dulu lah ya, susunan kata di dalam kalimat simple. Kita mulai dari simple sentence ya, atau kalimat sederhana. Nah, kita akan lihat bagaimana susunan kata dalam kalimat sederhana antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam teknik menerjemahkan antara frasa, kita akan mendapati sesuatu yang berbeda. Di Indonesia kita diterangkan, menerangkan. Dalam bahasa Inggris, menerangkan, diterangkan. Atau bahasa sederhananya kita kata benda dulu, baru kata sifat. Misalnya papan putih. Tapi dalam bahasa Inggris, putih papan. Nah, di sini terjadi perbedaan urutan antara frasa dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mereka kata sifat dulu baru kata benda. Kita kata benda dulu baru kata sifat. Jadi ini butuh waktu bagi orang Indonesia untuk bisa menerjemahkan frasa dalam bahasa Inggris. Lalu bagaimana dengan kalimat? Apakah susunan kalimat antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berbeda?
pada dasarnya adalah sama. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris mereka mengenal juga yang namanya SPOK. Sebagaimana kita bahasa Indonesia mengenal SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Ternyata bahasa Inggris mempunyai urutan kata yang sama gitu, bahwa subjeknya di awal, kemudian diikuti oleh predikat, baru kemudian diikuti oleh objek, kemudian oleh keterangan. Keterangan di sini ada adverb of place, keterangan tempat, adverb of manner, keterangan cara, dan adverb of time, keterangan waktu. Contohnya di sini ya, I went to school late yesterday. Nah, mana kira-kira subjeknya di sini? Oh, pasti di awal, I, kan begitu. Kemudian predikatnya mana? Nah, kita lihat lagi ya, predikatnya when. Ingat, predikat dalam bahasa Inggris pastilah kata kerja. Ini rumus pasti loh ya, dalam bahasa Inggris, predikat dalam bahasa Inggris pasti kata kerja. Kemudian di sini ada to school late yesterday. Nah, di sini bukan objek ya. To school ini keterangan tempat, adverb of place. Late ini keterangan cara, adverb of manner, dan yesterday ini keterangan waktu, adverb of time. Jadi tidak selalu harus ada loh ya semua poin-poin ini, hanya ada subjek, predikat, dan keterangan. Oke? Atau mungkin juga nanti tidak ada keterangan. Atau bahkan subjeknya bisa saja disembunyikan. Nah, itu macam-macam contoh kalimat ya. Contoh lagi yang lain ya, you will give explanation tomorrow. Nah, dari sini kita tahu ya, mana subjeknya. You, kemudian predikatnya, kata kerja, will give. Nah, ini juga nanti ada hubungannya dengan materi supertensis. Karena dalam TOEFL Preparation ini juga kita punya materi spesial, yaitu supertensis, cara cepat memahami tata bahasa Inggris. Ini sebuah penemuan. Nah, di sini kata kerjanya adalah will give. Ini satu paket loh ya, makanya disebut frasa. Will give posisinya ada di sini, predikat. Kemudian explanation. Nah, ini adalah objeknya. Kemudian tomorrow, ini adalah keterangan. Keterangan apa? Keterangan waktu. Maka posisinya akan seperti ini. Nah, inilah yang saya lakukan kalau mau menerjemahkan kalimat dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Pahami dulu urutan kata dalam kalimat. Kalimat simple di sini. Jadi kita lihat, you will give explanation tomorrow. Urutan menerjemahkannya menjadi sesuai dengan urutan ini. Kamu akan memberikan penjelasan besok. Tidak ada terjadi posisi yang terbalik sebagaimana kita melihat tadi dalam frasa. Kalau begini, ya menerjemahkan menjadi mudah dengan syarat kita tahu arti masing-masing kata ini. Karena posisinya tidak terbalik-balik ya. Dalam bahasa Inggris SPOK, dalam bahasa Indonesia juga SPOK. Oke. Kita lihat lagi contoh yang lain ya. I went to the theater alone last week. Ya, silakan teman-teman, saya kira bisa memposisikan ya kata-kata ini ke dalam tabel yang ada di atas. Subjeknya mana? I. Predikatnya mana? When. Objeknya mana? Tidak ada. Keterangan tempatnya mana? To the theater. Keterangan caranya alone. Keterangan waktunya last week. Jadi cara membaca atau cara menerjemahkannya adalah sesuai urutan ini. Saya pergi ke teater sendirian minggu yang lalu. Jadi menjadi mudah karena urutannya sama dengan bahasa Indonesia. Oke. Ini disebut dengan simple sentence, kalimat sederhana. Kalimat sederhana, penyampaiannya juga, maksud yang disampaikannya juga sederhana, alias satu poin saja. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi garis merah ini bisa membantu kita untuk memisahkan urutan membaca atau menerjemahkannya. Itulah yang disebut dengan simple sentence, ya. A statement that tell us about one thing. Sebuah pernyataan yang memberitahu kepada kita tentang satu hal, ya. Dan hal yang paling penting dalam kalimat simple ini adalah dua, subjek dan kata kerja. Ini wajib ya, subjek dan kata kerja. Bahkan ada kalimat yang hanya kata kerjaan saja, seperti go. Go itu adalah kalimat perintah. Ingat, dia selain kata kerja kata kerja, dia juga bisa jadi kalimat dengan kata go, open, close. Itu dalam bahasa Inggris bisa disebut kalimat alias kalimat perintah. Lalu mana subjeknya? Subjeknya disembunyikan. Karena kalau kalimat perintah pasti subjeknya you. Karena subjeknya udah diketahui maka disembunyikan.
Sehingga kelihatannya seperti go, padahal dalam tulisan yang sebenarnya adalah you go, kira-kira begitu. Jadi dalam kalimat simple, hal yang paling wajib harus ada yaitu subjek dan kata kerja. Oke. The hero rescued the crowd. Nah, subjeknya ini, kata kerjanya ini, objeknya ini. Oke. Pahlawan itu menyelamatkan kerumunan itu, misalnya ya. Carol likes to play piano. Silakan, ini exercise ya, kita latihan. Kira-kira yang mana subjeknya, yang mana kata kerjanya? Sebetulnya yang paling bagus itu kita cari kata kerja dulu ya, karena itu yang menjadi inti dari sebuah kalimat, kata kerja. Maka di sini kata kerjanya adalah likes. Maka sebelum likes adalah subjek dan setelahnya predicate dan objects. Carol likes to play piano. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. My wife and I went out last night. Nah, mana kata kerjanya? Kalau teman-teman sudah belajar tentang super tenses, kita tahu ini di mana posisi kata kerjanya, yaitu went out, kira-kira begitu. Lalu subjeknya my wife and I. Ini sebagai predicate. Last night ini keterangan ya, keterangan waktu. Predicate-nya adalah went out dan my wife and I adalah subjek. Oke. Lanjut. Contoh yang lain. The girl in the pool is my niece. Nah, kira-kira mana yang menjadi kata kerjanya? Karena setiap kalimat pasti harus ada kata kerja. Itu dalam bahasa Inggris ketentuannya seperti itu. Mana kira-kira subjeknya di sini? Silakan dicari. Ya, benar. Is. Is adalah predicate. Is adalah kata kerja bantu, ya. The girl in the pool itu adalah subjek. Nah, jadi is ini adalah sebagai kata kerja. My niece ini sebagai komplement ya. Lanjut lagi, simple sentence. The teacher gave the book to the boy. Nah, mana yang menjadi kata kerja di sini? The gave, ya kan? Kemudian ini predikatnya adalah the gave ya. The book ini adalah objek, to the boy ini juga objek. Sementara the teacher adalah subjek. Jadi ini susunannya dalam bahasa Inggris seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui arti kata dengan catatan kita harus tahu fungsi dasar dulu ya, yaitu kata kerja. Apa yang menjadi kata kerja dari kalimat itu. Sekarang kita masuk ke compound. Nah, compound dalam bahasa Inggris itu majemuk. Majemuk dalam bahasa yang lain artinya jamak. Jamak itu artinya lebih dari satu. Lalu apa arti compound sentence di sini? Yaitu kalimat yang lebih dari satu. Dari mana kalimat itu kok bisa lebih dari satu? Yaitu gabungan dari kalimat simple ditambah dengan kalimat simple yang lain. Jadi dalam bahasa Inggris, kalimat itu bisa jadi gabungan dari lebih dari satu kalimat. Kalau di sini contohnya simple. Tapi bisa juga gabungan dari 3 kalimat atau 4 kalimat begitu. Maka dia disebut dengan compound sentence atau kalimat majemuk. More than 2 simple statement. Jadi lebih dari satu kalimat sederhana yang bergabung. Karena dia bergabung, kita harus membutuhkan kata gabung atau dalam bahasa lainnya kata hubung, kata sambung. Nah, di sini juga sudah disiapkan ya. Ada singkatan yang menarik untuk diingat, fanboys. Nah, ini singkatan ya supaya mudah ingat. Ini adalah kata-kata sambung yang dipakai untuk menghubungkan dua buah kalimat simple. For, and, nor, but, or, yet, so. Ya, supaya mudah ingat ya, fanboys. Ini adalah kata sambung yang menghubungkan satu kalimat simpel dengan kalimat simpel yang lain. Both and. Nah, ini contohnya. Either or. Ada lagi neither nor. Ini bahkan dua kata sambung yang mengapit kata benda. Gitu. Not only but also. Kita lihat contohnya seperti apa. Ini kalimat sederhana ada dua. He finished the lunch. He went into the garden. Dua buah kalimat simpel. Sekarang gabungkan dua buah kalimat simpel ini menjadi satu kalimat majemuk atau compound sentence. Kira-kira kata sambung apa yang kita pakai? Silakan. Pilihan kata sambungnya tadi sudah diberikan. Nah, di sini and. And adalah kata sambung yang cocok dipakai untuk menghubungkan dua buah kalimat simpel ini. He finished lunch and went into the garden. Ada berapa kalimat di sini? Satu kalimat. Ya, diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Ya, ini titiknya kita tambahin di situ. He finished lunch and went into the garden. Ini dalam satu kalimat sekarang, tetapi ada dua kalimat simpel di dalamnya.
dihubungkan dengan kata and, begitu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi untuk menerjemahkannya sederhana saja. Dia menyelesaikan makan siang dan pergi ke kebun. Mana subjeknya satu lagi? Subjeknya satu lagi sama dengan he, maka dianggap diwakili oleh he yang pertama saja. Jadi tidak perlu menuliskannya lagi. He finished lunch and he went into the garden. Itu sebetulnya juga tidak ada masalah ya. Tapi demi kepraktisan, he-nya dihilangkan. Oke. I ran to the station, I missed the train. Nah, ini dua kalimat simpel juga. Digabung. Kira-kira menggunakan kata hubung apa? Fanboys. Kira-kira kata hubung apa yang kita pakai untuk menghubungkan dua buah kalimat ini? Silakan. I ran to the station, I missed the train. Kira-kira kata sambung apa yang kita pakai di sini? Yaitu kata sambung but. Nah, but. Saya berlari ke stasiun tetapi ketinggalan kereta api. Nah, ini dua buah kalimat simpel. Awalnya ini adalah dua buah kalimat simpel yang digabung menjadi compound sentence, kalimat majemuk dengan menggunakan kata sambung but. Ya, jadi ini sekarang menjadi satu kalimat yang disebut dengan compound sentence. Oke, jadi kita memulai dari dasar-dasar dulu ya, mulai dari simple karena nanti ada ketemu compound kompleks. Wah, kalimatnya panjang sekali. Walaupun sebetulnya itu dasar-dasarnya ada di sini. Oke, you must wash the dishes, you must sweep the floor. Nah, kira-kira kata sambung apa yang kita pakai untuk menghubungkan dua kalimat ini? Kata sambung apa yang kita pakai? Silakan, fanboys. Ada yang tahu? Kita sambungkan dengan kata not only but also. Nah, ini dua-dua kata sambung loh ya. Diletakkan dalam kalimat seperti ini. You must not only wash the dishes but also sweep the floor. You must not only wash the dishes but also sweep the floor. Jadi, kamu tidak hanya harus mencuci piring tapi juga menyapu lantai. Ini dua-dua diawali dari dua kalimat sederhana yang digabung. Dan ini menjadi satu buah kalimat majemuk ya atau compound sentence. Oke, sudah bisa dipahami ya, ada kalimat simple, ada kalimat compound, dan sekarang kita bertemu dengan kalimat kompleks atau complex sentences. Nah, seperti apa kalimat kompleks ini? Simple and compound sentences join together. Nah, ternyata by definition, complex sentence itu adalah gabungan kalimat simple ditambah kalimat majemuk. Walaupun kita tahu ada kalimat majemuk adalah gabungan dari kalimat simple ditambah kalimat simple. Lalu kenapa dia membedakan antara simple dan compound? Nah, oke, ini hal yang menarik loh ya. Mari kita lanjutkan. Karena ini juga gabungan, maka tetap kita membutuhkan kata sambung. Dan kata sambungnya pasti beda dengan kalimat compound. Karena kalau kata sambungnya sama dengan compound, ya berarti itu kalimat majemuk. Sementara sekarang ini kita bicara tentang kalimat kompleks. Apa kata sambung yang kita pakai? Ada beberapa di sini. Ada when, ada until, ada after, ada as soon as, ada while, before, because, as, since, to, in order to, although, who, which, that, if. Nah, ini beberapa kata sambung yang kita pakai untuk menyambungkan di dalam kalimat kompleks. Yang pasti kata sambung di kalimat compound tidak ada di sini. Ya, bagaimana contohnya? Mari kita lihat. Lihat kalimat berikut ini. He missed the train, he did not hurry. Ini adalah dua buah kalimat. Ya, dua buah kalimat. Lalu kalimat ini kita gabungkan. Ya, kira-kira kata sambung apa yang kita pakai? Ya, kata sambung kita pakai adalah because. Because, bukan and, bukan but, bukan or. Apa perbedaannya? Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. He missed the train, dia ketinggalan kereta api karena he did not hurry. Karena dia tidak bersegera atau bergegas gitu. Apa yang membedakan ini dengan compound? Kenapa ini disebut kompleks? Nah, kalau kita cermati lebih jauh, ternyata dua buah kalimat ini mempunyai makna yang berbeda. Dari sisi kemandirian. Maksudnya apa? Ada kalimat yang bisa berdiri sendiri, ada kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, alias kalimat yang bergantung atau dependen. Maka di sini muncul istilah klausa.
Jadi klausa dalam bahasa Inggris itu ada klausa dependent clause, ada independent clause. Ada klausa yang bisa berdiri sendiri dan klausa yang tergantung atau tidak bisa berdiri sendiri. Atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya ibu kalimat, anak kalimat, begitu ya. Saya tidak tahu ibu atau bapak kalimat atau ayah kalimat ya. Tapi mungkin ibu atau ayah kalimat disebutnya di sini independent, anak kalimat disebut dependent. Maksudnya apa? Coba kita lihat, di sini ada dua buah klausa. Because he did not hurry. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang bertemu sama kita, terus dia ngomong, because he did not hurry. Maksudnya apa? Kan begitu. Nah, kalau kita nggak ngerti maksudnya, itu kategori dependent, alias kalimat yang bergantung, atau anak kalimat. Tetapi kalau orang itu bilang ke kita, he missed the train, dia ketinggalan kereta api. Kita akan mengerti maksudnya. Sebuah pernyataan yang mengerti, tanpa harus ada tambahan yang lain. Maka itu disebut dengan independent clause atau klausa yang bisa berdiri sendiri. Jadi di sini ada dua buah klausa. Klausa yang pertama adalah he missed the train. Klausa yang kedua adalah because he did not hurry. Jadi kalimat ini tidak satu level. Yang ayah satu di atas, yang anak di bawah. Maka muncullah istilah kompleks. Karena kalau dua-duanya satu level, ayah kalimat, atau independen, maka itu disebut sejajar atau setara, maka ini disebut compound sentence. Tapi kalau ini berdiri sendiri dan ini tidak berdiri sendiri, maka disebut kompleks. Di situ perbedaannya antara compound sentence dan complex sentence. Ya, ada dua istilah dependent sama independent. Kita lihat lagi contoh yang lain. The man lives next door. The man is very friendly. Dua buah kalimat sederhana. Tetapi kalau kita gabung, apa yang terjadi? Dan kata sambung apa yang kita pakai? Who. Nah, kita menggunakan kata sambung who di sini. The man who lives next door is very friendly. The man who lives next door is very friendly. Orang yang tinggal di sebelah itu sangat ramah. Ingat, ada berapa kalimat di sini? Satu kalimat. Ada berapa klausa di sini? Dua klausa. Apakah klausanya setara? Tidak. Satu berdiri sendiri, satu tidak berdiri sendiri. Yang mana yang berdiri sendiri? Mana kira-kira independent clause dalam kalimat ini? Sekali lagi, kemampuan memahami ini akan membuat kita bisa membaca tulisan dalam bahasa Inggris, bahkan bisa menulis dalam bahasa Inggris. Bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Syaratnya ini, mengetahui bagaimana memahami kalimat-kalimat ini. Nah, independent clause di sini adalah the man is very friendly. Itu kalimat yang bisa berdiri sendiri. Orang itu sangat ramah. Kita semua bisa mengerti. Tapi kalau ada yang bilang, who live next door? Ke kita. Ya kan? Kita nggak bisa mengerti. Lalu, itu disebut dengan dependent clause. Oke, jadi di sini ada dua klausa. Yang berdiri sendiri, the man is very friendly, dan yang tidak berdiri sendiri, dependent clause, who live next door. Makanya ini disebut dengan complex sentence. Contoh yang lain, I didn't get a job, I had all the necessary qualification. I didn't get a job, I had all the necessary qualification. Silakan digabungkan. Kira-kira menggunakan kata gabung apa di sini? Aku nggak mendapatkan pekerjaan itu, aku mempunyai semua kualifikasi yang dibutuhkan. Sekarang dua kalimat ini digabung. Dan kita menggunakan kata gabung although, meskipun. Saya tidak mendapatkan pekerjaan itu, meskipun atau walaupun saya mempunyai semua kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, kira-kira mana yang dependent clause, mana yang independent? Mudah saja. Dependent itu pasti diawali dengan kata sambung. Kata sambungnya yang merah ini. Berarti, although I had all the necessary qualification. Itu disebut dependent clause atau anak kalimat. Kalau I didn't get the job, itu ayah kalimat atau independent clause. Oke. Secara grammatical, tata bahasa, kita melihat memahaminya seperti itu ya. A product doesn't work, you should be able to return it. Nah, dua buah kalimat silahkan digabungkan. Kita menggunakan kata sambung apa di sini? A product doesn't work, sebuah produk tidak berfungsi, you should be able to return it. Kamu seharusnya dapat mengembalikannya. Kata sambung apa yang kita pakai di sini? Kita gunakan kata sambung if.
Dan if pun kita letakkan di depan. Jadi kalimatnya menjadi jika sebuah produk tidak berfungsi, kamu seharusnya dapat mengembalikannya. Jadi kalau kita beli barang di toko, terus ternyata di rumah nggak berfungsi, maka kita bisa mengembalikannya. If a product doesn't work, karena itu diawali dengan kata sambung, maka itu pastilah dependent clause atau anak kalimat. Jadi sederhana ya, untuk mengetahui anak kalimat dipastikan dia diawali dengan kata sambung. You should be able to return it, itu adalah independent clause, anak kalimat, ayah kalimat atau klausa yang bisa berdiri sendiri. Nah, dalam prakteknya ternyata itu tidak hanya kompleks, tapi nanti ketemu lagi compound kompleks. Wah, apalagi itu? Jadi ini gabungan simple ditambah compound ditambah kompleks, maka akan muncul kalimat yang banyak. Pastikan itu bukan paragraf ya, tapi masih disebut satu buah kalimat walaupun di dalamnya ada banyak kalimat. Contoh, modern means of communication are so rapid, satu kalimat. A buyer can discover the price, satu kalimat. A seller is asking the price, satu kalimat. The buyer can accept it, satu kalimat. The buyer wishes, satu kalimat. The buyer may be thousands miles away, satu kalimat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda bayangkan, 6 kalimat ini ternyata dalam bahasa Inggris digabung menjadi satu kalimat. Maka akan muncul istilah compound kompleks. Tapi kita nggak khawatir lagi, walaupun kalimatnya panjang, kita tetap bisa mengerti. Karena ternyata ini adalah gabungan dari kalimat-kalimat simple. Seperti tadi ya, ada simple, ada compound, ada kompleks. Coba kita lihat 6 kalimat ini bergabung menjadi satu, seperti apa kalimatnya? Nah, seperti ini kalimatnya sekarang. Modern means of communication are so rapid that a buyer can discover what price a seller is asking and can accept if he wishes, although he may be thousands miles away. Teman-teman yang kuliah akan mendapati banyak tulisan seperti ini di buku-buku teks sebetulnya. Apalagi buku teks impor dari Amerika, Inggris, ketika mempelajari sesuatu tentang ekonomi, apalagi marketing, bisnis. Dalam paragraf-paragrafnya, sebetulnya itu hanya baru satu kalimat, tetapi kumpulan kalimat-kalimat lagi di dalamnya, yang dihubungkan dengan kata sambung. Nih, yang di lingkar ini adalah kata sambung yang dipakai. Ada that, ada and, ada if, ada though, although. Maka ini menjadi disebut istilahnya adalah compound complex. Mari kita terjemahkan. Modern means of communication. Peralatan komunikasi modern berkembang demikian cepat, rapid. Sehingga seorang pembeli dapat menemukan berapa harga yang ditawarkan atau diminta oleh penjual. Dan dapat menerima jika dia menginginkan, meskipun dia mungkin berada ribuan mil jauhnya. Ya seperti sekarang ini dibuat dulu sebelum ada marketplace sebetulnya. Tapi sekarang dengan peralatan means ini alat komunikasi yang modern. Nah salah satunya HP, smartphone, di dalamnya ada aplikasi. Kita tinggal klik harga, keluar, tinggal bayar. Ya. Mungkin ada negosiasi ya tergantung platformnya ya, tapi ini menceritakan tentang hal tersebut dalam bentuk compound kompleks. Ya, perhatikan ada beberapa kalimat yang diawali dengan kata sambung dan itu adalah dependent. Kalau yang tidak diawali dengan kata sambung itu independence. Yang mana yang independent? Yang kalimat pertama ini. Modern means of communication are so rapid. Itu kalimat yang berdiri sendiri. Peralatan komunikasi yang modern berkembang demikian cepat. Enter titik. Orang langsung mengerti. Tapi kalau that a buyer can discover what complex sentences. Ya. Masih ingat sebelum kalimat keempat ini ada kalimat ketiga, 2 dan 1 ya. Karena kehadiran compound kompleks ini tidak akan hadir kalau tidak ada kalimat sebelumnya. Jadi kita ulangi lagi, ada simple sentence, itu kombinasi dari subject, predicate atau SPOK tadi. Kemudian ada compound sentence, itu adalah kombinasi dari kalimat simple ditambah kalimat simple. Kemudian ada complex sentence, itu adalah kombinasi dari kalimat simple ditambah dengan kalimat compound atau kalimat majemuk.
Dan compound complex sentence itu adalah kombinasi dari simple, compound, dan kompleks. Jadi sekali lagi ini mengacu semua ke dasar-dasarnya yang ada di sini ya, simple sentence. Nah, mari kita lihat compound kompleks itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kalimatnya banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat satu-satu ya. Modern means of communication are so rapid. A buyer can discover the price, a seller is asking the price, the buyer can accept it, the buyer wishes, the buyer may be thousands miles away. Ini adalah kalimat-kalimat yang banyak, tetapi ternyata kalimat ini pun masih bisa digabung menjadi satu kalimat yang besar yang disebut dengan compound complex. Dan tetap saja kata sambung yang digunakan adalah kombinasi dari kalimat compound dan kompleks tadi. Bagaimana jadinya? Kurang lebih akan terbentuk seperti ini. Maka dalam kalimat compound kompleks ini akan terdiri dari beberapa 3 kalimat lah ya minimal yang dihubungkan dengan kata sambung. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalimat begitu ya. Kata sambung yang digunakan juga ada that, ada and, ada if, ada although. Bagaimana cara menerjemahkannya? Ya, sama seperti biasa, hanya saja di sini ada kombinasi-kombinasi kalimat tambahan yang disebut dengan anak kalimat. Jadi kalau tadi kita sudah pelajari ada anak kalimat, ada ibu kalimat atau dependent dan independent clause, maka di sini kita akan dengan cepat mengenali bahwa yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause pasti diawali dengan kata sambung. Ada that, ada and, ada if, ada although, ada what di sini ya. Dan yang tidak diawali itu berarti kalimat independent atau ayah kalimat. Modern means of communication are so rapid. Nah, ini adalah ayah kalimat atau independent clause atau ibu kalimat lah ya. Mari kita terjemahkan tulisan atau kalimat yang panjang ini. Peralatan komunikasi yang modern berkembang sedemikian pesat sehingga seorang pembeli dapat menemukan harga berapa yang diminta oleh penjual dan dapat menerimanya jika dia menginginkan meskipun dia berada ribuan mil jauhnya. Ya, teman-teman mungkin tahu ya apa yang dimaksud oleh kalimat ini. Tetapi di sini kita sudah bisa menerjemahkan dan bisa membedakan mana yang merupakan ibu kalimat dan mana yang merupakan anak kalimat, atau mana yang merupakan independent clause dan dependent clause. Kita lihat lagi 5 kalimat berikut ini. In Russia, several cases has been reported recently. People can read colors, people can detect colors with their fingers, people see through solid doors, people see through walls. Nah, kenapa kalimat ini, kenapa harus ada compound kompleks? Karena kalau orang itu pengennya lebih praktis, maka ketika kalimat yang banyak ini pun bahkan digabung menjadi satu kalimat besar yang disebut dengan compound kompleks. Caranya bagaimana? Menggabungkannya ya dengan menghubungkan dengan kata sambung. Kita lihat apa yang terjadi kalau ini dihubungkan dengan kata sambung. In Russia, several cases have been reported recently of people who can read color and detect color with their fingers, and even see through solid doors and walls. Yang merah ini adalah kata sambung. Kalimat-kalimat yang diawali dengan kata sambung itu berarti dependent clause. Dan yang tidak diawali dengan kata sambung berarti independent clause atau klausa yang bisa berdiri sendiri. Dalam hal ini adalah in Russia, several cases have been reported recently. Ya, baru kemudian ada kalimat-kalimat yang dependent setelahnya. Oke, jadi teman-teman sekarang bisa tahu ya bagaimana bisa menerjemahkan kalimat yang mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks yang kita sebut dengan compound kompleks tadi. Kuncinya adalah dengan memahami kalimat sederhana, baru kalimat majemuk, baru kemudian kalimat kompleks, dan akhirnya kita bisa menerjemahkan kalimat compound kompleks. Latihan sangat penting di sini. Silakan teman-teman nanti mencoba menganalisa dalam paragraf-paragraf yang ada di buku-buku bacaan atau di soal-soal TOEFL. Coba sebutkan ini kategorinya kalimat simple, ataukah kalimat compound, ataukah kalimat kompleks, atau compound kompleks. Dari mana tahu? Dari kata sambung yang digunakan di dalam kalimat tersebut. Selamat mencoba.